And balik lagi bersama dengan Timothy Athanasios, masih di Double Dose, masih membangun spiritualitas sehari-hari di tengah dunia yang bergerak terlalu sibuk ini. Hari ini pada tanggal 23 November, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu hal yang saya berikan judul Menyadari Panggilan. Dan firman Tuhan saya ambil dari Markus pasal yang pertama ayat yang ke-9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Nah, peristiwa Yesus mendatangi Yohanes Pembaptis untuk dibaptis adalah peristiwa yang unik. Mengapa? Karena di satu sisi Yohanes memang Nabi Allah yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Tapi Yesus adalah anak Allah yang didengungkan oleh Yohanes. Bukankah itu artinya Yesus memiliki derajat yang lebih tinggi daripada Yohanes? Saya melihat hal itu sebagai acknowledgement yang ditunjukkan oleh Yesus pada Yohanes Pembaptis. Yesus seolah ingin mengatakan, good job bro, good job. Nah, sekarang kita cek kehidupan kekristenan kita. Berapa banyak pemimpin yang merasa insecure dengan stafnya? Berapa banyak yang akhirnya berusaha menjatuhkan stafnya? Kita ambil contoh saja. Ketika di dalam 1 Samuel 18 ayat 9 dikatakan begini, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Nyanyian orang Israel cukup lantang untuk membuat telinga Saul panas. Nah, pemimpin semacam itu tidak akan pernah memiliki kedamaian dalam hatinya sampai kapan pun. Sebaliknya, berapa banyak pemimpin yang bangga akan stafnya? Itu pertanyaan. Yesus jelas tidak menganggap Yohanes Pembaptis sebagai saingan atau rival. Ia tidak merasa tersaingi dengan adanya Yohanes. Justru ia merasa bangga bisa bersama-sama dengan Yohanes menggenapi kehendak Bapa. Wow. Dan mereka melakukannya melalui satu peristiwa kecil dan spektakuler yang kita sebut baptisan. Tidakkah itu yang kita pahami sebagai menyadari panggilan? Kehidupan kita tidak perlu berkompetisi. Kita semua memiliki panggilan kita masing-masing. Ada yang dipanggil menjadi hamba Tuhan, ada yang dipanggil menjadi seorang bisnismen, ada yang dipanggil bahkan untuk menjadi seorang ibu rumah tangga. Kita tidak perlu berkompetisi. Yang penting kita bergerak bersama-sama untuk menggenapi kehendak Bapa. Taunya dari mana? Kita pasti akan tahu sooner or later ketika hidup kita berbuah, menghasilkan sesuatu untuk Kristus. Hal yang sulit, tapi saya berdoa agar kita bisa memahaminya. I pray for you guys. Amin mulio dalam Gusti. Tuhan Yesus memberkati.